Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sakinah dari Lokal 3B Tadris Biologi dengan NIM 2010 2040 08. Baik, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman SSI MPD. Baik, di sini saya akan bahas tentang ekosistem yang mencakup dengan konsep sistem dan komponen dan struktur ekosistem. Ekosistem adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Dalam menunjang siklus dan aliran ini harus memperhitungkan sejumlah struktur dan melibatkan hubungan antara air, tanah, nutrisi, produsen, konsumen, dan pengurai. Fungsi ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Ekosistem berkecenderungan menjadi matang, dari kurang kompleks menjadi kompleks. Perubahan ini disebut suksesi. Tahap awal ditandai dengan jumlah energi potensial yang berlebihan dan aliran energi yang relatif cepat untuk setiap unit biomasa. Bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Unit fungsional utama ekosistem adalah populasi menempati suatu relung tertentu yang berkaitan erat dengan peningkatan kematangan. Relung fungsional dalam ekosistem tertentu tidak dapat secara simultan dan dikuasai tidak terbatas oleh lebih dari satu populasi. Lingkungan dan jumlah energi terfiksasi dalam suatu ekosistem adalah terbatas. Bila populasi mencapai limitnya, jumlah akan stabil atau menurun sebagai akibat dari faktor-faktor yang berkaitan dengan kepadatan. Perubahan lingkungan akibat eksplorasi dan kompetisi sesama menghadirkan tekanan selektif yang harus dipikul oleh populasi. Organisme yang tidak mampu mengatasinya akan hilang atau menurun populasinya untuk waktu tertentu. Ekosistem mempunyai aspek sejarah. Masa sekarang berhubungan dengan masa lalu, masa yang akan datang berhubungan erat dengan masa sekarang. B. Komponen dan struktur ekosistem. Komponen dan struktur ekosistem terbagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah sesuatu yang hidup atau organisme di dalam ekosistem yang mengatur suatu ekosistem. Selain komponen biotik dan abiotik ini terdiri. Komponen biotik terdiri atas beberapa macam, yaitu produsen, makhluk hidup atau organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 2. Konsumen atau heterotrof, suatu organisme yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organisme yang berasal dari organisme lain yang telah mati maupun sisa pencernaan. Penghancur atau detritus, yaitu organisme yang dapat menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium substrat tempat berlangsungnya kehidupan organisme. Komponen biotik ini terdiri dari senyawa organik, anorganik, dan berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, seperti suhu. Suatu proses biologis yang mempengaruhi suhu tubuh organisme, misalnya mamalia dan unggas, yang membutuhkan energi untuk mengatur suhu tubuhnya. Air, yaitu komponen kimia yang dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup.
Garam, yaitu komponen kimia yang mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Cahaya matahari, yaitu komponen kimia yang dibutuhkan organisme untuk melakukan fotosintesis. Tanah dan batu, yaitu komponen fisik yang digunakan oleh organisme sebagai tempat tinggal dan berkembang biak. Iklim, yaitu kondisi cuaca pada suatu daerah dalam waktu yang cukup lama. Itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.